Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang struktur direktori Linux. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Gita Sabila Kalista dengan NPM 2155010003 sebagai moderator. Selanjutnya, Ahmad Agustian. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ahmad Agustian Salim dengan NPM 2115061119. Selanjutnya, boleh. Selanjutnya izin memperkenalkan diri, nama Rahmatul Fadli dengan NPM 2115061128. Izin memperkenalkan diri, nama saya Safi nomor NPM 2115061046. Izin memperkenalkan diri, nama saya Yasmin Sabila, NPM 211506. Selanjutnya, materi yang pertama akan dibacakan oleh Ahmad Agustian Salim. Kepada Ahmad Agustian Salim, dipersilakan. Baiklah, untuk yang pertama ada slash root. Ini digunakan struktur direktori di Linux secara umum diawali dengan root file system slash, dan tentu juga merupakan root atau akar dari seluruh direktori global. Partisi di mana diletakkan atau root system akan menjadi direktori sistem atau partisi pokok. Selanjutnya ada slash boot. Direktori boot tersimpan di dalam file boot loader, diantaranya group atau lilo, kernel, intert, dan sistem. Map juga terletak di dalam slash boot jika sistem yang digunakan menggunakan partisi LVM ataupun partisi dalam jaringan. Maka ada baiknya dibuatkan partisi kecil tersendiri untuk meletakkan slash boot di hard disk dengan file sistem konvensional. Slash boot ini umumnya sangat jarang sekali berubah isinya, kecuali memang kita sering bermain-main dengan kernel. Selanjutnya ada slash sys, berisi informasi yang berkaitan dengan kernel, device, dan firmware. Untuk memudahkan mengingat, direktori ini dianggap kependekan dari sistem. Selanjutnya ada slash sbin, berisi file-file binder yang esensinya untuk sistem dan mengendalikan sistem. File-file binder atau bisa dianggap aplikasi sistem ini jika dioperasikan secara tidak tepat bisa berpotensi merusak. Untuk memudahkan mengingat, direktori ini dianggap kependekan dari super binary. Selanjutnya ada slash bin, berisi tentang file-file binary atau aplikasi yang lebih umum dan dapat digunakan oleh semua user. Untuk memudahkan mengingat, direktori ini dianggap kependekan dari binary. Baik, selanjutnya saya teruskan kembali ke moderator. Yang selanjutnya akan dibacakan oleh Rahmatul Fadli. Kepada Rahmatul Fadli, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Izin melanjutkan. Pada slide selanjutnya di sini ada slash lib. Slash lib ini berisi file-file library atau pustaka dari semua aplikasi binary yang tersimpan dalam direktori slash bin dan slash bin. Di direktori ini juga tersimpan sebagai macam library yang digunakan untuk aplikasi lain. Konsep penggunaan library bersama ini membuat aplikasi di Linux dapat menghemat ukuran. Untuk memudahkan mengingat, direktori ini dianggap kependekan dari library. Selanjutnya ada slash dev. Slash dev merupakan pseudo file system atau direktori yang isinya sebenarnya bukan benar-benar berisi file. Isi dari slash dev ini berkaitan dengan perangkat-perangkat yang terdapat pada sistem. Misalkan untuk informasi port serial, port printer dapat diberlakukan seperti membaca file dan lain sebagainya. Untuk memudahkan mengingat, direktori ini dianggap kependekan dari device. Selanjutnya ada slash etc. Direktori slash etc berisi file-file konfigurasi sistem. Mayoritas aplikasi layanan konfigurasi tersimpan di direktori slash etc, termasuk diantaranya slash etc slash host, slash etc dan slash resolve. Konfi dan lain sebagainya di direktori slash etc dan slash init tersimpan konfigurasi sebagaimana sebuah layanan dijalankan. Di direktori slash etc dan slash rc tersimpan konfigurasi menentukan service yang dijalankan untuk tiap-tiap sesi ini. Selanjutnya ada slash home. Slash home ini semua direktori home dari pengguna tersimpan di direktori ini dengan nama user masing-masing sebagai pengelompokannya. Untuk beberapa sistem Linux yang dispesifikasikan untuk server direktori, pengguna masih dikelompokkan di dalam slash home. Lalu ada slash user
Di dalamnya di directory /home dan /nama user tersimpan. Konfigurasi yang spesifik terhadap user tersebut. Oleh karena itu, berbeda user, walaupun berada di sistem yang sama, biasa mendapatkan lingkungan dan tampilan yang sama, sekalinya berbeda. Directory /home merupakan directory yang paling dekat dengan user. Selanjutnya saya kembali lagi kepada moderator. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh saya sendiri, yaitu ada /media yang merupakan direktori untuk menyimpan direktori mon.point atau CD-ROM, DVD, flash disk, bahkan floppy disk juga termuat di direktori ini. Nah, pada distro-distro modern, fasilitas ini untuk menampilkan device-device yang dibuat ke depan desktop, sehingga penggunanya ini tidak perlu susah dan repot menuju ke /media untuk dapat mengakses flash disk, tapi cukup untuk lihat ke desktopnya dan masuk ke direktori yang terbuat baru di sana. Nah, kan? Selanjutnya ada /MT. Pada Linux ini masih umum menggunakan kernel 2.4.x ini untuk tempat mengumpulkan mon point berada di /MNT. Dikarenakan pada sistem berbasis kernel 2.6.x ini sudah menggunakan /media, maka /MNT ini umumnya kosong. /MNT ini juga bisa dijadikan mon pada sistem resource atau troubleshooting untuk memudahkan direktori dianggap kependekan dari mon. Yang selanjutnya itu ada /opt atau direktori /opt ini jarang digunakan. Pada beberapa software terpisah menggunakan direktori untuk menyimpan paket yang menuju ke lokasi manapun. Untuk memudahkan mengingat direktori ini dianggap kependekan dari opsional. Yang selanjutnya itu ada /usr, ini sebuah subhierarki dari root file system yang disimpan dalam /usr. Di dalam ini tersimpan aplikasi dan utility yang spesifik dengan user. /usr ini kita juga akan menemukan direktori yang mirip dengan di /bin, sbin atau lib. Hanya saja pada aplikasi dan library yang terletak di /usr ini tidak terlalu kritikal untuk sistem. Untuk istilah mudahnya, /usr ini merupakan tempat di mana user menginstal aplikasi sendiri yang bukan official dari distro. Selanjutnya akan dibacakan oleh Safira Zahra. Kepada Safira dipersilahkan. Selanjutnya, /usr atau share merupakan tempat di dalam atau /usr yang digunakan untuk menyimpan data-data yang bisa dibagikan dan tidak terikat dengan platform. Misalnya seperti wallpaper yang bisa dan boleh digunakan oleh semua user akan letakkan di dalam /user atau /share. Lalu ada juga font dan sound theme yang berkaitan dengan tampilan. Selanjutnya, /usr/doc merupakan tempat untuk menyimpan dokumentasi dan catatan yang berkaitan dengan aplikasi. Apabila aplikasi third party yang digunakan merupakan aplikasi yang dikembangkan dengan baik, maka tentunya juga menyediakan file dokumentasi yang dapat dibaca di dalam /usr/doc. Selanjutnya, /usr/src merupakan tempat untuk menyimpan shortcode dari aplikasi sistem. Yang paling umum tersimpan di sini adalah shortcode dari kernel Linux. Shortcode ini sangat bermanfaat untuk melakukan kompilasi ulang atau melakukan optimasi di tingkat kernel dengan dasar kernel sebelumnya. Selanjutnya, /usr atau /include. /usr atau /include sangat baru di Ubuntu. Direktori /usr/include ini berisi banyak file hidden. Saya tahu mereka telah menerapkan konstanta tertentu dan informasi lain yang digunakan di Ubuntu. Dengan salah satu direktori di dalamnya adalah Linux atau btorder yang memiliki 2 file. Folder ini termasuk file hidden untuk compiler C seperti stdio.h dan stdlib.h dan lain-lain. Ketika Anda mengetik informasi header di file sumber C seperti include studio.h, compiler akan mencari file dalam directory /usr/include secara default. Karena meskipun komputer Anda mungkin hanya satu jenis, Anda dapat mengembangkan lintas aplikasi untuk kedua arsitektur. Jadi Anda perlu kedua file tajuk. Selanjutnya, /usr atau /x11r6. X11R6 adalah rilis ke-6 dari sistem X Windows versi 11. Ini dirilis pada Mei 1994 dengan perubahan berikut dikutip dari catatan rilis. Dan X11R6 8.1 adalah versi open source dari sistem X Windows yang mendukung banyak Unix R dan sistem operasi mirip Unix seperti Linux, FreeBSD, NetBSD, OpenBSD, dan Solaris kali 86 pada Intel dan platform lainnya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Yasmin Nurul Salsabila. Kepada Yasmin dipersilakan.
Selanjutnya ada /USR/lokal. /USR/lokal digunakan oleh administrator sistem saat menginstal perangkat lunak secara lokal. Itu harus aman agar tidak ditimpa ketika perangkat lunak sistem diperbarui. Ini dapat digunakan untuk program dan data yang dapat dibagikan di antara sekelompok host, tetapi tidak ditemukan di /USR. /root. Melakukan root adalah sebuah proses untuk mengizinkan pengguna ponsel pintar, tablet, dan peranti lainnya yang berjalan pada sistem operasi Android untuk mendapatkan kontrol yang lebih tinggi atau dikenal dengan akses root pada berbagai subsistem Android. Karena Android menggunakan kernel Linux, proses ini memberikan akses ke dalam hak administratif seperti pada Linux atau sistem operasi yang mirip dengan Linux, seperti FreeBSD atau SX. Kemudian ada /var. Direktori variabel atau /var adalah istilah var kependekan dari variabel. File yang ukurannya tidak terduga dan yang isinya diperkirakan akan terus berubah. Itulah sebabnya dinamakan variabel. Selama operasi normal sistem disimpan di sini. Misalnya file log, file spool, dan file cache. Kemudian ada /var/log. Folder ini berisi pemberitahuan sistem secara keseluruhan dan pesan yang direkam saat di sistem. Folder /var/log messages berisi berbagai macam pesan, seperti mail, current, out, cron, daemon, dan sebagainya. Kemudian ada /var/mail. /var/mail adalah server surat postik yang berjalan dengan kotak surat bergaya atau maildir di direktori /home/user mereka. Ini berfungsi dengan baik ketika saya menambahkan pengguna, namun ketika memindah server email, di situ akan ada direktori /var/mail. Kemudian ada /var/spool. Direktori /var/spool/macquery berisi file sementara yang terkait dengan pesan dalam antrian email dan mungkin berisi file log. Untuk informasi lebih lanjut, lihat daemon syslog. File sementara memiliki nama yang menyertakan ID antrian email dari pesan yang membuat file tersebut. Kemudian ada /var/run. Sistem file baru yang dipasang CMPPS atau /var/run adalah repositori untuk file sistem sementara yang tidak diperlukan di seluruh sistem reboot dalam rilis Solaris ini dan rilis mendatang. Direktori /tmp terus menjadi repositori untuk file-file sementara non-sistem. Kemudian ada /proc. /proc merupakan file sistem. Ini dipakai oleh kernel untuk menyediakan informasi mengenai sistem kepada user program, seperti ps, top, xload, free, atau netstat. File sistem ini memang seharusnya selalu ada, dan walaupun ada isinya, tapi tidak akan mengisi ruang pada hard disk. Kemudian ada /tmp. /tmp atau direktori tmp, direktori sementara di Linux, adalah tempat di mana setiap program menyimpan file yang diperlukan yang dapat digunakan selama sesi eksekutif. Ini adalah salah satu direktori yang paling banyak digunakan di Linux. Katakanlah Anda sedang menulis dokumen, Anda melakukannya di VS Code. VS Code akan menyimpan salinan sementara dokumen Anda di file TMP, dan akan memperbaruinya secara teratur. Anda selalu dapat pergi ke sana dan dapat memulihkannya jika perlu. Kemudian ada /lostcon. Direktori /lostcon adalah konstruksi yang digunakan oleh utilitas sistem CSIK. Ini adalah direktori khusus yang berisi data yang sudah usang. Utilitas CSIK membuatnya di mesin Linux dengan partisi sistem file yang diperluas, ext2 hingga ext4. Namun, mereka juga dibuat pada sistem file lain, seperti UFS dan ZFS pada turunan Unix. Utilitas FSCK membuat direktori yang hilang dan ditemukan di akar volume. Jadi, kita dapat memiliki beberapa direktori yang hilang ditemukan, satu untuk setiap volume. Kemudian diberikan lagi kepada moderator. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada banyak kesalahan yang terjadi, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.